Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatannya Allah, rahmatnya Allah, barokahnya Allah selalu menyertai panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadiyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah, yang mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur panjenengan, umur penuh sehat, penuh afiah, ragane sehat, atine pun sehat alias afiah, dan mengantarkan kepada amal-amal yang soleh, yang makbulah sampai kematian, insyaallah mudah-mudahan husnul khatimah. Menyesuaikan tema dari pengurus masjid, refleksi akhir tahun sebagai momen meningkatkan iman dan amal atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf baru saya baca hampir setengah 4 fajar barusan karena kesibukan, tidak mengapa. Pada intinya saya mengingatkan diri pribadi dan panjenengan bahwa hari tanpa kita sadari berganti hari berikutnya terus menerus. Pekan berganti pekan, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Ini 2022, bentar lagi 2023 jika Allah panjangkan umur kita. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Semuanya itu tentu ono tujuane. Ada rahasia di balik pergantian itu. Mengingatkan satu ayat, bukan satu ayat, 10 atau 11 ayat terakhir dari surah Ali Imran, yang menurut Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menurut sanad beliau atau periwayatan beliau, Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap malam membaca ayat itu. Saya ulangi, setiap malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baca ayat-ayat tersebut, 10 ayat atau sampai 11 ayat surah Al-Imran yang terakhir. Ya, terkait pergantian waktu termasuk tahun lama menuju tahun yang baru. Mohon izin saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, dan seterusnya dibaca sampai ayat ke-200 dari ayat 190. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita seperti ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam, dan memang kebiasaan beliau qiyamul lail. Kemudian pada rakaat terakhir, yakni tahiyat akhir, beliau lama sekali dan nangis sejadi-jadinya dalam tahiyat akhirnya. Riwayat yang lain, beliau selesai sholat kemudian berbaring istirahat, karena memang istirahatnya Rasul, tidurnya Rasul kan 3 kali, qailula, kemudian habis qiyamul lail menjelang subuh, kemudian malam hari biasa, kemudian awal malam, maksudnya habis sholat isya agak lama istirahat, kemudian tidurnya bangun malam, tengah malam sampai atau bahkan mendekati tengah malam bangun tahajud terus, menjelang subuh beliau istirahat lagi tidur 10 menit, 15 menit maksimal. Kemudian yang ketiga adalah qailulah. Nah, saat berbaring istirahatnya menjelang subuh, Pak, karena sehabis selama berjam-jam qiyamul lailnya Rasulullah SAW, beliau nangis sejadi-jadinya.
Sayyidina Bilal nyamperi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin manggil dan ngasih tahu sudah waktu subuh ya Rasul. Ternyata beliau melek dalam keadaan nangis. Singkat cerita, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan perihal tema kita ini yang ada di ayat 190 sampai 200. Lebih tepatnya ayat 190. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau sedahsyat itu? Tangismu dahsyat, qiyamul lailmu dahsyat. Sayyidina Bilal bertanya. Ujung-ujungnya kalimatnya Rasul, ala tuhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah engkau pengen, apakah engkau tidak pengen, ingin, cinta aku ini termasuk hamba yang bersyukur? Ya Allah. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, telah turun ayat, wailun, celaka, liman qara'aha, barang siapa yang sudah baca, termasuk panjenengan sudah dengar, sudah baca, bahkan sudah wirid ayat-ayat tersebut, namun walam yatafakkarha, dan tidak bertafakur, tidak muhasabah, lalu mengamalkan ayat-ayat itu. Celaka, celaka, celaka. Sambil nangis Rasulullah SAW. Ayat-ayat apa itu ya Rasulullah? Baru dibacalah, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang saya baca barusan saat subuh rakaat pertama, yang artinya secara harfiah, sesungguhnya di dalam ciptaan langit-langit dan bumi serta waqtilafil laili wan nahar, pergantian silih berganti antara malam jadi siang, siang jadi malam, waktu demi waktu terus bergulir, itu semuanya sungguh banyak sekali ayat-ayatnya Allah. Kemudian liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya akal, punya kewarasan. Artinya tafakkur. Ayat ini memerintahkan tafakur atas ayat-ayat Allah yang tujuannya supaya menuju zat yang maha ya kuasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan pertama. Di antara implementasinya Rasulullah SAW adalah ya tadi, menghabiskan waktu alias umur dengan bersyukur. Di antara bersyukur itu adalah sholat, zikir, eling terus Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun sesuai dengan pesan-pesan ulama-ulama kita, arih nafsaka minat tadbir. Kalimatnya seperti itu, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah jiwamu, istirahatkanlah pikiranmu, istirahatkanlah dirimu minat tadbir, dari kesibukan atau capek ngatur, capek urusan dunia. Jujur saja pulau panjenengan selama hidup niki lebih banyak urusan akhirat napa dunia, Pak? Kira-kira Pak Bu, urusan dunia. Para alim ulama kalimatnya singkat tapi sebetulnya dalam. Arif nafsakali minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu, jiwamu, pikiranmu dari capek sibuk urusan dunia. Kenapa? Karena memang famaqama bihi ghairuka fala tuqim nafsaka. Piye-piye urusan dunyamu sudah dijamin oleh selainmu. Yakni siapa kira-kira Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Sampean orang iman, sampean orang yakin termasuk yang ngomong. Kenapa mesti mikir sibuk ruwet urusan dunia? Sekali-kali tafakur. Lah ini persis ayat ini. Ya salam. Hanya saja kita lanjut sedikit jamaah. Bentuk tafakur versi ayat ini adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka-mereka yang menghabiskan umurnya, waktu usianya adalah qiyaman, zikir kepada Allah, baik dalam keadaan qiyam berdiri, qu'udan wa qu'udan duduk, wa ala junubihim walaupun berbaring. Para alim ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Makna yang pertama ya secara tekstual, yakni zikir terus sepanjang waktu, bahkan sampai diungkapkan berdiri, duduk, berbaring, zikir terus, yakni zikir dengan yang maksurat.
Apakah subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan sebagainya. Itu termasuk kategori orang yang memanfaatkan umur, orang yang cerdas dengan umur tersebut. Kemudian yang kedua, makna yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim adalah mendawamkan sholat, menghabiskan waktu dengan sholat, baik sholat fardu maupun perbanyak sholat sunnah seperti yang diamalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah termasuk tafsirnya Siti Aisyah tentang ayat ini terkait amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tafsirnya Ibnu Abbas. Kalau tafsirnya ulama-ulama yang lain seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Imam Qatadah radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala adalah ikhlas, tingkatkan ikhlas, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan banyak lagi tafsir-tafsir yang lain yang pada intinya hampir semua tafsir daripada ayat ini tentang ulul albab, orang yang cerdas, orang yang mikir tentang usia umur kita ini bagaimana sih, orang yang memanfaatkan untuk iman dan amal soleh tadi, iman dan ketaatan, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, minimal tafakur sejenak deh. Tafakur 5 menit, 10 menit, setengah jam. Kira-kira berapa usia kita saat ini? Saya 36 tahun. Perasaan baru kemarin menikah sudah 36 tahun, Pak. Apalagi panjenengan usia berapa Ustaz sekarang ini? 49 mendekati 50. Mungkin ada yang panjenengan nggak ngerasa, loh sudah 50, sudah swida, loh sudah 70, ya Allah tinggal ngitung dino. Ya salam. Kira-kira maaf beribu maaf, yang sepuh-sepuh merasa usianya cepet napa kesuwen Pak berjalannya waktu. Panjenengan lo ngerasane usianya ki cepet apa cuwepet? Cuwepet, ya salam. Reti-reti baru lahir remaja, bahkan memori masa kanak-kanak saya mungkin panjenengan juga ngerasain baru kemarin masih ada. Ini sudah mulai tua, mulai banyak uban, malah ya salam. Bentar lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah terus dipikir-pikir lagi, kira-kira perbandingannya amal soleh kita, iman, amal soleh, iman, takwa dibanding maksiat niku jujur mawon, jenengan lebih banyak mana, Pak? Maksiate. Umpamane wis maksiate berharap Allah ngampuni. Allah ampuni, amin Allahumma amin. Modal ngomong-ngomong tentang amal soleh, walaupun perbandingannya tadi lebih sedikit. Kira-kira yang poin ketiga ini, wis bener apa durung ya secara syariatnya? Wis masih PR lagi. Kalau toh wis bener secara syariate, kira-kira hatine kita itu selama amal soleh walaupun seuprit untuk modal nyundul rahmati Allah supaya selamat nerokone Allah, masuk surganya Allah, kira-kira sudah ikhlas atau belum ya? Panjenengan merasa wis netek ikhlasin apa belum, Pak? Abot. Meneh, maaf. Kalau panjenengan baca riwayat atau kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Mukasyafatul Qulub atau kitab-kitab hadis, bahwa pada setiap langit, Pak, Bu, mohon izin ya. Setiap langit niku ada malaikat-malaikat khusus. Malaikat-malaikat khusus yang mengecek detail. Ini ikhlas karena Allah apa campur karena urusan dunia, Pak. Di selain raqib atid loh, Pak, yang baik dicatat. Ilmunya masih ada yang lebih detail, langit dunia. Saat dilaporkan amalan itu kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala diwoco. Oh, umpamane kok belum ikhlas, versi ilmunya malaikat ini ora ditombo, ditolak mentah-mentah. Kemudian umpamane lulus versi ikhlas dari malaikat di langit yang pertama ini, naik lagi langit yang kedua. Ada malaikat lagi, Pak, yang ilmu tentang keikhlasan itu lebih detail daripada malaikat yang memperinci ikhlasnya di langit yang dunia tadi. Lebih detail lagi. Kemudian sampai ke 7 lebih detail lagi. Kira-kira harapan amal kita dinilai ikhlas itu kira-kira
masuk apa enggak ini? Jujur abot-abot. Makanya kalau ingat dalil seperti itu, ulama-ulama yang berkaromah sering berkata, ulama walaupun muridnya jutaan, enggak lama wafat kemarin, itu selalu berkata, termasuk di dalam karangan-karangan kitab ini dikarang oleh siapa? Bukan Fulan bin Fulan, apalagi Abu siapa ini, tidak, tapi turabu aqdamil ulama Fulan bin Fulan. Turab itu apa sih artinya? Gedibal. Tahu gedibal ya? Ulama-ulama yang tawadhu dengan karomahnya ya, walaupun berjuta-juta muridnya, jutaan muridnya, itu ya selalu dengan ketawaduan dan merasa ora pantas. Ini belum tentu diterima Gusti Allah. Amal soleh ngarang kitab maupun jari-jari yang lain sampai gedibal. Ya salah. Lah bahasa alim ulama saja merasa gedibal karena merasa belum tentu ikhlas karena Allah. Lalu bagaimana nasib kita, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu pula saat catatan amal kita di hadapan Allah, di hadapan kita, diberikan sama kita baca-baca yang tadinya kita merasa apik kabeh umpamane, Pak. Ada nanti kejadian Gusti Allah Subhanahu wa taala azza wajal menolak itu semuanya. Kita refleksi umur, namanya refleksikan, maaf, tafakur gitu, melihat ke belakang. Baik itu buat apa selama ini, kemudian sudah benar atau tidak, sudah ikhlas atau tidak. Kalau di kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lain, ketika membahas ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, banyak periwayatan hadis sahih manusia membaca buku catatan amal yang gede nih, dalam riwayat yang sahih adalah maddal basar, sejauh mata memandang, sehingga membuat catatan kita detail semuanya. Bagi orang yang nampak apik, Pak, apik, catatan pun apik, catatannya apik. Tapi ketika saat hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang tetap tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hadis-hadis sahih tersebut. Sampai kepo dan bertanya malaikat-malaikat Allah yang memiliki ilmu detail tentang ikhlas, ilmu detail tentang sesuai sunnah syariat ini. Ya Rabb, ma ra'ayna fiha illa khaira. Kami nampaknya tidak melihat di catatan ini kecuali apa ini? Ikhlas. Oh, masuk ikhlas. Sesuai syariat. Oh, masuk sesuai syariat. Kepo pertanyaan malaikat. Apa jawaban Gusti Allah? Alqi atau ilqi hada wa taqabbal hada. Ilqi hada, lempar, buang catatan ini, terima yang ini. Karena ana a'lamu minkum, aku jauh lebih tahu detail tentang ikhlasnya mana menungso oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu ikhlas kira-kira angel apa uangel Bapak Ibu? Uangel. Lanjut napa mboten? Lanjut. Ya salah, wis pokoknya kita itu gedibal tadi ini. Wis pokoknya apapun itu, gedibal ataukah gedibalnya gedibal kita, tetap ikhtiar semampu kita, mengharap mudah-mudahan Allah ridho, Allah rahmat, Allah terima semua amal soleh kita, Allah ampuni semua khilaf dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih Imam Asy-Sya'bi dan Imam As-Sa'labi meriwayatkan zaman Bani Israel ada seseorang yang usianya selama 100 tahun. Selama 100 tahun, Pak Bu, ibadah terus. Riwayat yang lain 70 tahun ibadah terus, ora pernah maksiat. Ditakdirke Gusti Allah puluhan tahun ora pernah maksiat, sekecil apapun ora pernah maksiat. Lah terus ora kerja juga, tapi ilhami Gusti Allah, kalau pengen dahar makan ini itu ting langsung ada di depan mata, kuasane Gusti Allah. Lah terus nasibnya piye di akhirat? Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wong model seperti itu
Saat di akhirat nanti ditanya Gusti Allah, kamu surga apa neraka pengen? Surga Gusti, surga. Lah modalmu apa kok pengen surga? Saya dan panjenengan kalau jadi orang itu mesti eling modalnya apa? Amal soleh, ora pernah maksiat selama 100 tahun. Bahkan minimal tadi 70 tahun, amal terus, kurangnya apa? Ya salam. Oh, modalmu amal soleh, takwa selama puluhan tahun. Apa jawaban Gusti Allah? Untuk ditimbang dengan syukur 1 bola matamu, wahai hambaku, belum cukup. Saya ulangi nggih. 70 tahun atau 100 tahun ibadah nggak leren bahasanya, tanpa maksiat babar belas, itu supaya dapat nilai 100 daripada bersyukur berterima kasih kepada Allah, 1 bola mata ini, nikmat 1 mata ini belum cukup, belum 100 nilaimu. Artinya ini belum disyukuri dan anggota-anggota tubuh yang lain belum disyukuri. Termasuk nikmat waktu, nikmat umur belum dapat syukur-syukur yang lain. Nah terus dalam riwayat Imam Asy-Sya'bi ini atau Tsalabi ini juga, hamba Allah ini akhirnya nangis karena merasa nggak ada harapan besar masuk surganya Allah. Karena merasa raga yang lain belum disyukuri, belum diibadahi. Yakni belum digunakan untuk ibadah semestinya. Ya sudah, nangis, tanya Gusti Allah, wahai hambaku, pengen apa sampean? Pengen surga Gusti? Bukan pede lagi, surga Gusti. Merasa ingin malu, sedih, campur aduk, pokoknya ruwet hati ini. Surga, lah modalmu apa? Modal surga apa sampean? Apa jawabannya? Rahmatmu ya Allah. Belas kasihanmu ya Rabb. Kasihani aku. Rahmati aku. Riwayat yang lain ada tambahan. Wa ghufranuk, ampunanmu atas segala khilafku, belum bisa mensyukuri nikmat mata yang satu dan raga-raga yang lain. Hanya itu yang aku menjadikan modal masuk surgaku. Sekali lagi, rahmatmu ya Allah dan maghfirahmu. Memang saya selama puluhan tahun, ratusan tahun khilaf yang tadinya 100 tahun ibadah ternyata nggak ada nilainya di akhirat nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekelas itu saja tamparan buat kita. Berat rasanya masuk surga dengan model ibadah. Lalu bagaimana dengan kita? Maka yuk, saya berharap nasihat ini buat saya dan barangkali manfaat buat panjenengan. Lebih gesit lagi, lebih gaspol lagi, kejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kejar ampunan Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah dengan apapun sebab-sebabnya. Amal soleh apapun yang mengantarkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hal-hal yang sepele, contoh kerap istighfar saja. Astagfirullah. Rasul mendawamkan istighfar 100 kali yang didengar. Itu pun yang didengar saja, belum yang lain sebetulnya. 70 kali, riwayat yang lain 100 kali. Sayyidina Umar, aku pernah mendengar istighfarnya Rasul dalam satu majelis, satu duduknya Rasul. 100 kali. Apakah Rasulullah hanya batas 100 kali? Tidak. Belum dihitung yang selesai sholat. Belum dihitung menjelang tidur, dan belum dihitung yang tidak diketahui oleh para sahabat-sahabat yang lain. Banyak istighfar. Jika seseorang yang termulia sejagat raya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuat ratusan kali istighfar, kuat kemudian ketaatannya bahkan netes air mata terus bolak-balik nangis, lalu bagaimana kita? Tentunya tamparan yuk lebih dahsyat lagi. Meskipun rasa-rasanya mustahil melebihi ketakwaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, walaupun hal yang sepele, amal-amal yang bisa nyundul rahmat dan maghfirah Allah, kita amalkan. Kita gesitkan di sisa-sisa kehidupan kita nantinya. Pertama adalah berbanyak istighfar. Astagfirullah. Kemudian
Yang kedua, kalau versi barangkali kurang mantep rasanya istighfar yang sifatnya egois. Loh kok istighfar kok egois? Ya, barangkali istighfar kita selama ini egois dan membuat hati ini rusak. Hati ini kok merasa isih abot ibadah alias rusak itu mesti. Hati ini rusak mesti angel ibadah, abot ibadah. Maksiat, oh gesit sekali, ringan sekali. Maka bisa dicontoh orang terbaik di kalangan tabi'in yang bernama Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Saat birrul walidain ngemban dan gendong sang ibu jalan kaki dari Yaman menuju Mekah untuk ibadah haji dan umrah, Pak. Sepanjang dongo itu dongone seperti ini. Allahumma gfir li walidayya. Allahumma gfir li walidayya. Allah ampuni dosa orang tua kami, ampuni orang tua saya, ampuni orang tua saya, ampuni orang tua. Diulang-ulang beratus, beribu, berjuta kali. Doanya adalah untuk orang tua. Sang bunda daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni pun bertanya, "Enang, entong, tole, aku perhatikan dongo istighfarmu kok ora pernah nyebut dirimu." Artinya beliau nggak egois, tapi lebih pada orang tua. Kenapa engkau tidak sebut namamu atau dirimu, ampuni aku, tapi selalu ampuni orang tuaku, ayah ibuku, ayah ibuku, ayah ibuku, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kenapa engkau seperti itu? Ini amalan ulama salaf yang dikatakan para alim ulama terbaik. Bahkan dalam hadis Al-Baihaqi dari Sayyidina Umar dan Abu Hurairah dan Ali radhiyallahu anhum dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairut tabi'in, generasi tabi'in yang terbaik. Ternyata punya rahasia amalan itu. Nah, terus apa jawabannya? Wahai bunda, jika Allah mengampuni dosa panjenengan, jika Allah ridha dengan panjenengan sebab musabab istighfar saya dan permintaan ini, amal soleh istighfar ini, tentu beliau yakin, tentu yakin saya pun kecipratan ridhonya Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Terkadang kita pun lupa dengan hadis, maaf, mohon izin saya menyampaikan, mengingatkan. Hadis ini mungkin familiar lah. Orang seorang muslim berdoa untuk kebaikan muslim yang lain, dhahrul ghaib, di saat orang nggak ngerti kalau didoakan, termasuk istighfar dalam hadis At-Tirmidzi. Kecuali malaikat Gusti Allah langsung angkat tangan, walaka bimithli maqulta. Engkau apapun yang engkau doakan, engkau mudah-mudahan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Lain dulu. Ya terkadang mohon izin termasuk yang ngomong mungkin luput, khilaf, donga kok egois wae. Jarang-jarang eling maaf guru-gurune, jemaah-jemaah, murid-muride, atau tetangga-tetanggane, atau kawan-kawan sahabat yang pernah bantulah, pernah berbuat baik buat kita, keluarga kita. Nah ini, kalau ingin, maaf ini salah satu tips dari para alim ulama, sekalilah dicoba. Kalau pengen doanya dikabulkan oleh Allah, atau istighfarnya diterima oleh Allah, coba diganti sejenak, tafakur sejenak, muhasabah sejenak, refleks sejenak, tinggalkan dirimu, coba yang lain dulu. Ya salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah, yang kira-kiranya amal yang bisa nyundul maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak kalimat la ilaha illallah. Meskipun dzikir secara umum masuk, tapi lebih-lebih kalimat la ilaha illallah. Banyak fadilah la ilaha illallah sudah saya sampaikan. Namun pada poin ini ayat 38 surah Al-Anfal, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Yakni bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bisa menghapus kesalahan kekhilafan yang sudah, bahkan sampai tingkatan orang kafir bajingan tengik ngik makanya. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian termasuk jogo salate, Pak. Salat 5 waktu kita dengan berjuta-juta syarat fadilah dan keutamaannya. Di antara banyaknya keutamaan salat 5 waktu itu ya termasuk ngabus dosa. Sisa-sisa hidup kita maksud saya adalah terus dawamkan salat 5 waktu. Syukur-syukur tambah salat-salat sunnah yang lainnya. Minimal sholat yang fardu saja 5 waktu. Wahai para sahabatku, tanya Rasulullah SAW, bagaimana menurut kalian ya jika ada seseorang di antara kalian di depan rumahnya itu ada kali, sungai, deres lagi, ngalir, deres, kemudian bening, bersih lagi. Ia pun setiap hari minimal mandi 5 kali. Kira-kira ada enggak ya kotoran yang ada pada badannya? Jawaban para sahabat, ya ra'ana la syai' ya Rasulullah. Oh ra'ana. Begitulah perumpamaan persis orang muslim kalau sudah sholat 5 waktu gugur ke dosa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Apalagi kalau maaf didawamkan lagi sisa-sisa hidup panjenengan punya amal-amal sholat sunnah. Kalau perlu rahasia. Saya sudah ketemu beberapa orang, Fulan bin Fulan. Beliau saya tembak pertanyaan akhirnya mengaku. Yang pada intinya beliau mengaku sudah usia 60 tahun ke atas. Dan pesan Imam Syafi'i kan seperti ini. Masuklah surganya Allah. Saya ulangi, masuklah ke surganya Allah melalui ikhtiar amal yang paling rahasia dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena versi beliau, kekaromahan beliau, kasyafnya Imam Syafi'i, karena tidak sedikit orang bakal masuk surga itu bukan karena amal yang nampak, apakah itu sholat, apakah taklim dan sebagainya, tapi lebih banyak kasyafnya beliau boleh jadi karena amal kecil yang sangat rahasia dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya temukan banyak jamaah yang tidak perlu saya sebutkan nama-namanya, saya dapati minimal 2 rakaat sholat qiyamul lail tidak pernah ditinggalkan setiap malam hingga akhir hayatnya nanti. Bahasanya sudah azam, bahkan mungkin wallahualam sudah nadar bisa jadi. Pokoknya terus azam. Kalimat terakhirnya mohon izin Ustaz, doakan. Saya berharap barangkali didukung doa panjenengan saya bisa istiqomah. Apa itu istiqomah? Ya, walaupun hanya 2 rakaat sampai akhir hayat saya tidak akan pernah saya tinggalkan sampai akhir hayat nanti. Ya, saya berharap seperti itu. Saya sendiri tertampar itu ya Allah. Memang coro Imam Syafi'i tadi, amalan-amalan yang rahasia, yang sifat istiqomah itu insya Allah menjadi sebab seseorang banyak yang masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ini mangkuk-mangkuk saya berharap husnudun paham pokoknya. Kemudian lanjutan lagi adalah sedekah. Sedekah pada umumnya. Inna sedekah tutfi'ul khati'ah. Riwayat yang lain khati'at. Sedekah itu sekecil apapun sedekah. Lebih-lebih mohon izin hal sepele mungkin setiap subuh pengen mendawamkan 500 rupiah mau kelinding ting walaupun umpamanya kotak amal besi kelotang umpamanya orang apa-apa yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Karena sekecil apapun sedekah tutfi'ul khati'ah, memendem apa saja? Mengubur. Sekecil apapun sedekah bisa memendem, menutup, mengkubur al-khati'ah, kesalahan-kesalahan kita. Ya salam. Kemudian kama yutfi'ul ma'u an-nar, hadis At-Tirmidzi, hadis yang sahih, sebagaimana air yang dengan mudah memadamkan api. Tutfi artinya padam, ngubur, mendem, nutup, itu banyak artinya. Termasuk
sedekah sekecil apapun sebiji kurma, pernah saya sampaikan pula, sangat bermanfaat pada kita di hari kiamat nanti. Idza tasaddaqa 'abdun bi qadri at-tamrah fataqabbalallahu bi yaminihi. Ketika ada seorang hamba bersedekah senilai senilai apa tadi? Biji kurma saja, 1000 ataukah 2000 rupiah, tetap diterima oleh Allah dengan tangan kanan. Saya tidak berani mengatakan Allah punya tangan kanan. Secara tekstual diterima dengan tangan kanannya, dalam arti dengan Rahman Rahimnya, dengan ridhonya cepat sekali. Ibadah yang termasuk cepat sekali diridhoi, diterima oleh Allah adalah sedekah. Kemudian Gusti Allah karena takriman juga memuliakan. Kemudian Gusti Allah mengembangkan pahala itu sampai segede gunung yang paling besar di dunia. Sebagaimana, mohon maaf, riwayat yang lain di tengah-tengahnya ada kalimat sebagaimana yurabbi ahadukum faluwahu, salah satu dari kalian mengembangkan anak unta dari kecil sampai dewasa. Termasuk Siti Aisyah, pernah saya cerita atau belum? Siti Aisyah bunda, barangkali ini manfaat untuk bunda-bunda lebih-lebih. Ketika jaga rumah, kedatangan pengemis. Ibu bawa 2 anak wedok. Wahai Aisyah, kami seharian belum makan, barangkali ada makanan buat kami. Golek makanan di dalam rumah ora ono babar belas. Beda dengan rumah panjenengan yang kebak kemungkinan pakanan. Rumah Kanjeng Rasul, griyane Rasulullah Siti Aisyah ora ono pakanan. Dicari-cari yang ada hanya 1 butir kurma toktil, 1 butir kurma. Dikasihkan kepada sang bunda pengemis tadi, mohon izin. Ternyata ibu janda ini tidak lantas mengutamakan dirinya, tapi isar yakni ngerawat, eman-eman, mementingkan anak-anaknya. Dipotek, disigar itu 1 butir kurma dibagi untuk 2 anak. Saat pamitan berpapasan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada Siti Aisyah dan dijawab bla 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 bla. Dan Rasulullah pun bersabda, mani butulia, sapa wonge diuji Gusti Allah fi hadhil banat atau fi haulail banat, melalui anak-anak seperti ini, baik janda, artinya baik orang itu yang rela mengutamakan anak-anaknya daripada dirinya sendiri sebagai orang tua. Nasihat buat saya, panjenengan yang punya anak, selalu mengutamakan anak daripada dirinya. Nah itu loh, amalan itu sekaligus anak tersebut insya Allah menjadi sebab sitron minan nar, satir dari nerakanya Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Atau termasuk engkau wahai Siti Aisyah, orang duwe anak, tapi sampean juga sayang, ngerumat, mementingkan kepentingan anak yatim, anak-anak itu loh. Panjenengan mohon maaf, mohon izin yang suka bersedekah nyantuni anak yatim, insya Allah anak yatim itu kategori hadis ini sitron, bagi insya Allah jadi satir buat panjenengan minan nar, dari nerakanya Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, tidak kalah pentingnya adalah sholat sunnah taubat secara khusus, secara spesifik. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa idza adnaba muslimun dzanban, ketika ada seorang muslim ngelakoni dosa, dan saya panjenengan tadi sudah ikrar ngakui puluhan tahun masa usia kita lebih banyak dosa nih, sudah ikrar kita tadi, sudah mengakui semuanya. Kok kemudian qoma, ia berdiri, lalu fatatahhara, ambil wudu, thumma shalla rakaatain,
lalu sholat 2 rakaat karena sebab musabab dosa tersebut. Nah, sholat sunnah taubat. Maka apa yang terjadi? Fayamhullahu anhu dzunubah, atau kama qala, Allah hapus kesalahannya, dosa-dosa walaupun puluhan tahun yang lalu dengan sholat sunnah taubat. Hanya saja kalau panjenengan ngikuti anjuran ulama-ulama, disunnahkan pula setelah sholat sunnah taubat istighfar astagfirullah 70 kali, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Selesai sholat sunnah taubat 2 rakaat. Termasuk secara khusus sholat sunnah yang bisa menyebabkan rahmat maghfirah Allah untuk bekal sisa-sisa hidup kita, sholat sunnah tasbih. Wahai Abbas, hadis yang hasan. Meskipun ada yang mengatakan hadis dhaif, yang lebih tepat hasan. Umpamanya ada dhaif tapi banyak hasannya, walaupun dhaif dengan sanad yang banyak naik menjadi hasan. Dan memang hadis yang baik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tidak ada seseorang yang sudah tahu atau sudah pernah dengar syariat sholat sunnah tasbih, lalu ia ternyata mutahawin itu menyepelekan daripada sholat sunnah tasbih, berarti dia menganggap mustahzi', menghina ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pamanku Abbas, ya enten nopo kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku kasih tahu amalan yang dengan amalan itu Allah menghapus dosa-dosamu yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang tersembunyi sekalipun, diampuni insya Allah kabeh oleh Allah SWT. Bahlah ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Akhirnya kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat sunnah tasbih 2 rakaat. Ada 2 cara, ngemeng-ngemeng. Barangkali ada yang meragukan caranya, karena sempat saya kumpul-kumpul dengan para kiai dan kebetulan ada diskusi sejenak, kok beda pendapat ya dengan antar kiai ya di antara caranya. Ternyata saya sampaikan saat itu ada 2 cara, baik tasbihnya setelah bacaan ataukah sebelum bacaan, dua-duanya sah. Dan total semuanya 300 tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Umpamanya panjen niatnya usolli sunnat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian baca tasbih 15 kali, baru Fatihah dan surat. Kemudiannya sebelum rukuk 10 tasbih, sebelum i'tidal 10 tasbih, dan seterusnya. Total per sholatan yakni 2 rakaat 150. Monggo cara yang pertama. Atau yang kedua, baca Fatihah langsung, baca surat yang langsung. Habis itu artinya setelah ini baru baca tasbih yang 15 kali. Yang pertama pokoknya saat berdiri 15 kali. Baru kemudian rukuk, habis bacaan rukuk baca tasbih 10 kali. Artinya jatuhnya setelah. Cuman nemunya 140, belum genap 150, tapi harus nantinya sebelum berdiri duduk rohah, duduk istirahat dulu. Setelah sujud 2 kali pada rakaat yang pertama, duduk sebentar, langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, baru total 150. Baru kemudian berdiri. Tapi kalau memang jamaah tidak perlu imamnya Allahu akbar, tidak perlu. Tapi kalau selain itu perlu takbir, dan ini tertulis dalam kitab I'anatul Talibin Syekh
Ad-Dimyati, Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk ikhtilaf itu para ustadz, para kiai saat itu, yang benar ya ini, enggak, yang benar ini, saya tengah-tengahi. Seingat saya di kitab I'anah, dan setelah saya cek betul penjelasan saya, Al-Fakir benar bahwa boleh dua-duanya. Khusus saat menjelang akhir salam, baca tasbih 10 kali baru bacaan tahiyat, atau yang kedua tahiyat dulu baru bacaan tasbih 10 kali, walaupun versi yang kedua, saya ulangi, walaupun terbiasa pakai tasbih setelah bacaan, itu boleh dua-duanya, sebelum salam ataukah sebelum tahiyat. Namun Syekh Abu Bakar dalam kitab I'anatul Talibin, beliau lebih memasyhurkan, lebih menganjurkan sebelum tahiyat. Pokoknya baik cara yang pertama, baik cara yang kedua, tahiyat, setelah tahiyat langsung salam. Paham paham, yang penting mangguh. Sekali lagi, salah satu amalan yang secara spesifik termasuk salat sunnah yang bisa nyundul rahmat maghfirah Allah adalah salat sunnah tasbih. Wallahu a'lam bishawab. Pada intinya, Bapak Ibu, perbanyak amal soleh. Pada intinya, amal soleh apapun insya Allah bisa berbuah maghfirah. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Saya ulangi, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu tetap bisa yudhibna, menghapus, menghilangkan, membuat pergi as-sayiat, keburukan atau dosa, kecuali dosa-dosa yang terkait haknya Bani Adam, harus diselesaikan. Kalau memang nyakiti perasaannya, minta keikhlasan keridhoannya. Dan itu pembahasannya sudah pernah kita bahas. Walaupun tadinya seseorang hamba Allah menghadap Allah dengan pahala bergunung-gunung dari seluruh gunung yang ada di dunia, namun ia pernah ternyata nuduh yang enggak benar, pernah memukul, pernah mengalirkan darah, pernah memakan harta orang lain dan lain sebagainya, tetap pada ujung-ujungnya hisab. Dan ketika tidak mendapatkan keridhoannya dari mereka-mereka manusia-manusia yang terzalimi, ya sudah, faturiha ilan nar, itu semuanya sirna pahalanya buat bayar, buat nyundul ikhlasnya menungso, pada ujungnya dilempar ke neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada kita, istiqomah, tetap iman, tetap Islam, tetap ihsan, tetap amal soleh sampai kematian kita yang terbaik, husnul khotimah wa anta radin anna ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Ghaffar ya Ghafur, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Ghaffar ya Ghafur, ampunkanlah dosa ibunda kami ya Allah, ampuni dosa ayah kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Muliakanlah orang tua kami ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah. Angkatlah derajat dan kedudukan orang tua kami semuanya ya Allah. Catatkanlah nama kedua orang tua kami semuanya termasuk ahli surga ya Allah. Masukkanlah kedua orang tua kami termasuk dalam surga Firdausmu ya Ghaffar ya Ghafur. Rahmati orang tua kami sebagaimana beliau merahmati menyayangi kami di waktu kecil kami, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkanlah dosa keluarga kami, ampuni dosa istri kami atau suami kami, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, ampuni dosa dzurriyyah kami, guru-guru kami, jemaah-jemaah kami, tetangga-tetangga kami, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, tawil umurna, panjangkanlah umur kami ya Allah, wa sahih jasadana, sehatkanlah jasad kami ya Allah, wa afi wa nawwir qulubana, berikanlah afiah, berikanlah cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan di dalam hati kami, hati keluarga kami, hati dzurriyyah kami,
hati keluarga besar kami yang masih hidup bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa minal khairati qarribna wa 'anil asyrari ba'idna wa ilal jannati adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umrana wa sahih ajsadana wa afi wa nawwir qulubana fa innaka ya Allah anta nurus samawati wal ard, anta nurus samawati wal ard. Allahumma arhamna bil Qur'an, irhamna bil Qur'an, warham walidina bil Qur'an, warham ahlana wa dhurriyyatina wa kulla man ahsanu ilaina bil Qur'an, waj'alhu lana wa lahum imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna dhakkirhum minhum ma nusina wa 'allimna wa 'allimhum minhum ma jahilna, warzuqna warzuqhum tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana wa lahum hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana wa lahum fid dunya qarina wa fil القبر مونسا وفي يوم القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار حجابا وسترا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.